لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat berikutnya, ayat 179. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita tuntaskan bacaan tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 178, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita hukuman qisas kepada setiap pembunuh yang membunuh nyawa orang lain tanpa dengan cara yang hak yang diatur di dalam syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Menyambung firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 178, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'alakum tattaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini jika kita maknakan walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian pada hukuman qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, bagi yang mau berpikir, la'allakum tattaqun, dan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 179. Wa yaqulu ta'ala,
syar'il qisasi lakum wa huwa qatlul qatil, dan di dalam pensyariatan kisos kepada kalian, dan prinsip utama dalam kisos itu pembunuh dibunuh. Orang yang melukai orang lain juga dilukai yang sama. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juruha qisas. Yang melukai hidung dibalas dengan dilukai hidungnya, yang mencongkel anak mata orang lain dibalas dengan mencongkel anak matanya, yang mencederai telinga orang lain dibalas dengan mencederai telinganya. Wal sinna bisini, yang mematahkan dan menanggalkan gigi orang lain ditanggalkan juga giginya. Wal juruha qisas, dan setiap luka yang ditimbulkan seseorang pada tubuh orang lain dibalas dengan luka yang sama. Berlaku prinsip seperti yang Allah katakan di dalam surat An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau mau membalas orang lain yang sudah berbuat aniaya kepada kita, maka balaslah sesuai dengan takaran apa yang mereka lakukan kepada kita. Itu prinsip utama daripada hukum qisas. Jadi Allah melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 179 ini berkata kepada kita, wa fi syar'il qisasi lakum, dan dibalik syariat qisas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, wa huwa qatlul qatil, di mana pembunuh dibunuh dan orang yang melukai orang lain dilukai dengan luka yang sama. Hikmatun azimatun lakum, ada hikmah yang sangat agung di balik penerapan hukum qisas tersebut. Wa huwa baqaul muhajjabu wasawmuha, yaitu menjaga ketertiban dan jiwa manusia yang lain sehingga tidak sembarangan dibunuh tanpa menimbulkan efek jerah. Itu yang di dalam hukum modern disebut dengan deterrent effect, Bapak Ibu. Hukum yang baik salah satunya menurut hukum modern itu hukum yang bisa memberikan dampak jerah. Jadi salah satu ciri-ciri hukum yang baik itu apa? Hukum yang bisa membawa dampak jerah sehingga orang lain tercegah untuk melakukan tindakan kriminal yang sama karena melihat pelaku tindakan kriminal tersebut dihukum dengan sangat berat. Itu yang disebut dengan deterrent effect. Kenapa di Cina sekarang ekonominya maju? Karena hukum Cina itu keras sekali, Bapak Ibu, kepada setiap koruptor. Di Cina itu tidak tanggung-tanggung, koruptor itu disuntik mati dan tidak tebang pilih. Siapapun itu, apakah dari internal, pejabat di partai komunis, di pejabat pemerintahan, dari setiap level, dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi, kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi, hukumannya berat sekali, disuntik mati, Bapak Ibu, di Cina itu. Maka di Cina ada kepastian hukum. Tidak ada orang jual beli izin untuk mendirikan satu usaha seperti di tempat kita. Akhirnya apa? Ekonominya maju. Orang kalau mau main-main dengan hukum, terutama main korupsi, mikir dua kali. Kenapa tidak ada maaf, tidak ada amnesti kepada mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Itu disebut dengan deterrent effect, ya. Dan Islam, Bapak Ibu, salah satu syariat diturunkan oleh Allah kepada kita, dikatakan oleh para ulama tujuannya hifdzul hayat atau hifdzul nafsi, untuk menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia. Bagaimana caranya?
bagi pelaku pembunuhan dihukum dengan berat, nyawa dibalas dengan nyawa. Maka disebut di sini oleh Imam Ibnu Katsir, di balik Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat qisas kepada kita, hikmatun azimatun lakum, ada hikmah yang sangat agung bagi kita semua, wa huwa baqaul hayat wa sawmuha, yaitu ingin menjaga dan melindungi kelestarian hidup umat manusia, sehingga nyawa ini gak boleh sembarangan dibunuh, dirampas tanpa melalui jalur yang hak menurut pandangan syariat. Jadi dengan itulah tercipta ketertiban, orang gak sembarang menghabisi nyawa orang lain. Tapi Bapak Ibu, hukum qisas ini hanya boleh ditegakkan sama penguasa, yang tidak boleh ditegakkan oleh masing-masing individu. Keluarga kita dibunuh, kita balas bunuh, nanti keluarga yang kita balas pembunuhan juga akan balas lagi kepada anak kita, itu tidak akan pernah habis. Maka nggak boleh yang namanya vigilantalism atau main hakim sendiri, itu tidak pernah dibenarkan dalam satu sistem hukum pun, termasuk juga syariat Islam. Ya, maka hukum qisas itu yang wajib menegakkannya siapa? Penguasa, hakim. Ya, kalau kita masyarakat, siapapun itu lapisan masyarakat, tidak berwenang untuk menerapkan hukum qisas kalau terjadi masalah ataupun tindakan pembunuhan atau perlukaan kepada orang lain. Kita tidak punya otoritas untuk menegakkan hukum qisas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum qisas seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya bisa ditegakkan juga oleh penguasa yang para penegak hukumnya bersih. Kalau penegak hukumnya kotor, Bapak Ibu, bisa disuap, hukumnya bisa dipermainkan, pasti yang qisas ini hanya diterapkan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tidak punya akses kepada para penegak hukum. Bagi mereka yang punya akses kepada para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, ya, bahkan kehakiman, mereka akan selalu bebas dari hukuman qisas seperti yang terjadi di daerah kita ini. Maka hukum qisas, pertama, syarat ditegakkannya harus dilakukan oleh penguasa, dan yang kedua, penguasanya itu betul-betul komit dalam penegakan hukum. Kalau penguasanya tidak komit dalam penegakan hukum, belakangan Bapak Ibu, hukum qisas itu akan dipolitisasi, akan dimanfaatkan untuk menghabisi orang yang tidak punya akses kepada hukum. Rakyat jelata, lawan politik, atas nama hukum qisas dihabisi semua, bahaya sekali. Maka oleh sebab itu di dalam Ahkam Sultaniyah, kitab Ahkam Sultaniyah karangan Imam Mawardi itu ada 6 syarat agar kemudian hukum qisas itu bisa diterapkan di suatu daerah. Dari 6 syarat itu menurut saya 2 yang paling primer. Yang pertama, hukum qisas itu harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, punya otoritas. Yang kedua, pemerintah berkuasa ini betul-betul komit dengan penegakan hukum, dan memang Bapak Ibu, walaupun anak kandungnya sendiri buat salah, dia qisas, itu baru bisa diterapkan hukum qisas. Kenapa dulu di masa Sultan Iskandar Muda itu berlaku Bapak Ibu hukum qisas, tegak hukumnya, masuk investasi, para pedagang dari Cina, para pedagang dari India, dari Eropa mau datang dagang di sini Bapak Ibu, karena hukumnya itu tidak main-main. Bahkan pada saat putra mahkota Sultan Iskandar Muda itu punya 1 anak laki-laki, tok 1. Ratu Safiatuddin itu anak perempuan dia, anak perempuan yang kedua, ya. Anak pertama beliau itu laki-laki, tapi belakangan terbukti berzina Bapak Ibu dengan istri salah satu panglima perang kerajaan.
Dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang sudah nikah berzina itu dirajam sampai mati. Iskandar muda diberikan masukan, dinasehati sama pembesarnya, jangan terapkan hukum kisas, jangan bunuh, jangan rajam putra semata wayang, tidak ada lagi pengganti. Apa jawab Iskandar muda itu yang sangat terkenal dalam sejarahnya? Mati ada empat jerat, mati ada empat dan entah. Itu kan jawaban yang sangat terkenal dalam sejarah. Berarti dia tidak main-main. Komit betul dengan penegakan hukum, walaupun pada saat itu imbasnya kepada anak dan putra mahkotanya sendiri. Ya. Mati anak empat jerat, jawaban dia. Mati anak saya gara-gara dirajam ini, kita tahu jerat atau kuburannya di mana. Tapi kalau mati resah hukum adat dan hukum agama ini mau dibawa kemana lagi bangsa Aceh pada saat itu. Nah, jadi raja betul-betul komit Bapak Ibu. Jadi hukum itu tidak tembak pilih, tegak ke bawah, tumpul ke atas, dan seperti itu. Itu dua syarat Bapak Ibu. Kalau dua syarat itu tidak mampu dijamin oleh otoritas yang sedang berkuasa, sepakat ijma para ulama, kata Imam Mawardi, lebih baik hukum kisah tidak usah diterapkan. Contohnya di Aceh Pak, hari ini tidak ada yang namanya hukum kisah, ya kan? Hukum yang berlaku di Qanun Jinayah itu takzir, semua itu bukan kisah, bukan hudud. Hukum di dalam syariat dibagi dua, hudud dan takzir. Apa bedanya? Hudud itu uqubatun syar'iyyatun maqdur, uqubatun maqduratun syar'an. Uqubah atau hukuman yang takaran hukumannya itu sudah ditentukan sama Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Pembunuh dibunuh, ada nggak hukum jinayah pembunuh dibunuh? Nggak ada Pak. Paling pembunuh pakai KUHP, dikurung. Kalau memang berat, pembunuhan berat, terbukti dengan sengaja, ada perencanaan, ancaman maksimalnya hukuman mati. Paling minimumnya penjara 20 tahun. KUHP kan gitu Pak. Ya, minimal 20 tahun itu. Ya, maksimal ancamannya hukuman mati. Tidak ada itu hukum kisah di Aceh. Kenapa? Karena ya penguasa kita tidak komit dengan menegakkan hukum Bapak Ibu. Tidak bisa komit. Pencuri dipotong tangan itu DPR butuh semua nanti tangannya. Atau kepala dinas butuh semua itu tangannya nanti Bapak Ibu. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak komit kita itu. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah juga di daerah kita tidak ada hukum kisahnya. Kalau enggak akan banyak orang yang jadi korban, ya. Akan banyak orang yang jadi korban. Jadi itu dua syarat utama kata para ulama sehingga hukum kisah itu boleh diterapkan di suatu tempat. Kalau dua syarat utama ini tidak bisa dijamin, lebih baik tidak usah diterapkanlah hukum kisah itu. Seperti di daerah kita Aceh tidak ada itu hukum kisah. Ya, tidak ada itu hukum takzir semua yang berlaku sekarang, hukum takzir, hukum yang ketentuannya ditentukan pada hakim merujuk kepada Qanun Jinayah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita di annahu idza alimal qatilu annahu yuqtalu in kafa'a an sani'ihi. Karena pembunuh jika tahu ancaman hukuman, kalau dia melakukan tindakan pembunuhan itu berat sekali, maka dia mikir dua kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Fakana fi dzalika hayatul nufus. Itulah yang bisa menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup umat manusia di suatu tempat. Ya, sekali lagi itu yang disebut dalam teori hukum modern dengan deterrent effect. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang bisa dijalankan, diterapkan, tapi juga hukum yang baik dia harus punya dampak yang luas, menjadi pelajaran umum kepada umat manusia. Dulu Bapak Ibu, di tengah masyarakat kita yang paling ditakutkan itu sanksi sosial, ditakutkan sekali. Kalau masyarakat sudah menjatuhkan sanksi kepada dia,
itu lebih malu efeknya dibandingkan hukum KUHP. Diusir misalnya dari kampung 2 tahun tidak boleh ada di kampung. Itu kan ada beberapa tokoh di Aceh yang melakukan pelanggaran syariat dihukum sama kampungnya dengan resah kampung diusir. Tapi masyarakat kita juga sekarang ada masalah Bapak Ibu, mudah melupakan kesalahan orang. Ya, setelah diusir 1-2 bulan keadaan sudah normal lagi, pelaku pelanggaran syariat ini tiba-tiba muncul lagi di kampung, jadi khatib lagi hari Jumat. Itu nggak ada kekuatan lagi Pak, sanksi sosial di tengah masyarakat kita tidak ada kekuatan. Tidak usah saya sebut, baru-baru ini saya tahu betul Pak kasus itu, tapi tidak usah saya sebut di mana. Di satu lokasi di Banda Aceh digrebek, ada grebek satu tempat, rumah itu ditempati oleh anak yang punyanya rumah. Kebetulan anak yang punyanya rumah ini baru lewat polisi. Ya, baru lewat polisi tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Dia bawa teman-temannya pesta minuman keras, ada laki-laki ada perempuan, 4 laki-laki 3 perempuan, pesta seks, pesta minuman keras digrebek. Saya tahu betul gitu, tapi tidak bisa saya cerita di mana. Tahu betul, bukan fitnah, tahu betul saya digrebek. Setelah digrebek dikasih sanksi sosial. Ya, anak itu tidak boleh lagi ada di kampung. Ya, sanksi sosialnya. Anak itu, anak yang melakukan itu tidak boleh ada lagi di kampung. 2-3 minggu kemudian ada lagi dia di kampung. Jadi masyarakat kita mudah melupakan, itu juga tidak benar. Memang benar di dalam Islam itu disuruh maafkan, tapi kalau kita membiarkan itu seperti itu terus Bapak Ibu, maka kekuatan sanksi sosial itu tidak ada lagi di tengah masyarakat. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dulu di awal-awal masa korupsi itu, koruptor itu kalau sudah keluar penjara sudah dipandang sebelah mata di tengah masyarakat. Sekarang koruptor pun Mbak, kalau dia mau naik bupati lewat lagi. Ya, koruptor dia sudah jadi terpidana, sudah inkrah embendi hukumnya itu, sudah dipidana, sudah masuk penjara sekian tahun. Main politik lagi, mau naik anggota dewan, mau naik ke Senayan, terpilih lagi dia. Berarti kan kayak nggak ada itu deterrent efek di tengah masyarakat kita, itu tidak baik. Ya, jadi kekuatan pemberian sanksi di tengah masyarakat kita itu makin hari makin melemah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan hukum qisas itu kata Imam Ibnu Katsir, wa fil kutubil mutaqaddimah al-qatlu anfalil qatli, barang siapa yang membunuh hukumnya juga wajib dibunuh. Ya, bukan hanya di dalam syariat kita, tetapi juga fil kutubil mutaqaddimah, di dalam kitab-kitab suci sebelum kita juga termuat hukum dan syariat yang lebih kurang sama. Pembunuh itu hukumannya dibunuh. Faja'at hadhil ibarah fil Qur'ani afsah wa ablagh wa aujaz. Tetapi Al-Quran mengilustrasikan pembunuh dengan dibunuh itu dengan bahasa yang tidak menyeramkan. Kan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan diksi kata pembunuh wajib dibunuh, itu kayaknya ayat Al-Quran itu menyeramkan Bapak Ibu, tidak bisa dibaca oleh semua kalangan. Kalau di dalam dirinya itu ada benih-benih ekstremis, makin jos dia itu, wah ini bahaya untuk kita bunuh semua orang yang pernah membunuh orang lain. Maka Allah tidak kepingin umat Islam itu menjadi orang yang ekstremis, bahasanya dinetralkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun maknanya seperti itu juga. Bahasanya menjadi walaupun fil qisasi hayatun, di balik kisas ada kehidupan bagi kalian, ya ulil albab, bagi kalian orang yang mau berpikir. Itu Bapak Ibu hebatnya Al-Quran, sehingga dia netral, aman, dibaca oleh semua kalangan. Walaupun di dalam diri orang itu ada benih-benih ekstremis, kalau dia membaca ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan dan pentadaburan, pasti dia mendapatkan ibrah, mendapatkan hikmah di balik pembacaan ayat Al-Quran itu. Nah, ini saya sering kasih contoh Bapak Ibu.
Gus Dur. Banyak orang marah dengan kata Gus Dur itu, tapi sebenarnya ada benarnya juga apa yang katakan sama Gus Dur. Di dalam Al-Quran itu kata Gus Dur banyak ayat-ayat pornografi. Betul, betul kan itu. Itu kalau Bapak Ibu baca kisah-kisah tentang persetubuhan dalam Al-Quran, itu ayat-ayat pornografi sebenarnya. Tapi Al-Quran menyampaikannya dengan bahasa yang sangat tinggi, sehingga nggak kelihatan itu seperti kalimat-kalimat luncang seperti koran prohaba, kakek goyang cucu. Koran prohaba itu kan bahasanya luncang. Al-Quran itu, tapi tidak dengan bahasa rendah, bahasanya tinggi. Ya, Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran pada saat Allah menjelaskan hubungan suami istri itu apa? Kunna libasun lakum wa antum libasun lakunna. Suami menjadi pakaian buat istrinya, istri menjadi pakaian buat suaminya. Sebenarnya kan itu juga itu. Ya, tapi dengan bahasa yang sangat tinggi. Nisa'ukum harsun lakum, istri kalian adalah ladang, tempat bercocok tanam bagi kalian. Fa'tu harsakum anasyitum, datangilah ladang kalian seperti yang kalian kehendaki. Bahasanya dinetralkan sama Allah, sehingga Bapak Ibu kita baca Al-Quran di masjid pun nggak dianggap sedang baca ayat-ayat porno kan gitu. Anak kecil baca Al-Quran di TK Pak, nggak ada bunyi sensor, nggak ada itu. Tapi kalau baca Injil Pak, maju ayatnya mirip-mirip dengan bahasa Prohaba. Magdalena yang dikoyak sama para pemerkosanya, itu bahasanya Injil seperti itu Pak. Nah, maka saya punya pengalaman waktu saya di Mesir. Saya sering berkunjung ke rumah orang Aceh di daerah Esbatun Nakhli. Ada satu distrik di Mesir itu Esbatun Nakhli namanya. Di situ Bapak Ibu umat Islam dan Kristen Koptiknya 50-50, 50-50. Nah, satu kali saya pergi Bapak Ibu, saya sedang baca Al-Quran. Di samping saya itu orang Nasrani, Kristen Koptik. Saya tahu orang Kristen Koptik di Mesir itu dia punya tato di tangannya. Itu ada tato palang salib. Kalau nggak di sini, ya di sini tato palang salibnya, ditato. Tiba-tiba setelah saya baca Quran, bacaan Al-Quran saya hentikan, Qurannya saya tutup. Nah, orang Kristen ini nanya sama saya, kok bacaan Qurannya dihentikan, kenapa nggak lanjut? Udah capek kan puasa, saya bilang, udah capek. Ini pun udah sebentar lagi sudah mau turun. Nah, saya tanya, kamu kenapa nggak baca Injil? Agak nyeleneh dikit, dari mana itu dapat ide, saya tanya. Saya baca Quran, kamu kenapa nggak baca Injil? Kamu kayak nggak tahu bagaimana isi Injil, kata dia. Emang gimana isi Injil? Saya pancing lagi. Nah, dia cerita, Injil itu kalau dibaca ayatnya seperti itu, apa nggak di kereta api dibaca ayat seperti itu? Ya, Magdalena diperkosa ramai-ramai. Mohon maaf, alat kelaminnya dijilati. Bahasa Injil seperti itu Bapak Ibu. Nah, dibaca di kereta api, nggak jadi pusat tontonan orang ramai, itu nggak bacakan. Tapi Al-Quran Pak, dibaca dimanapun aman, netral bahasanya. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetralkan semua pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan di dalam Al-Quran. Maka di sini pun itu faja'at bihadhil ibarati fil Qur'ani afsah wa ablagh wa aujaz. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pentingnya kisah itu dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang lebih mengena kepada hati, wa aujaz, dengan bahasa yang lebih efisien. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah nggak bilang kalian tegakkan kisos supaya pembunuh itu jerah dengan hukum kisah itu. Tidak, itu cara Allah menyampaikan. Walaupun fil qisasi hayatun, di balik hukum kisah itu ada kehidupan. Nah, itu bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih di dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Selanjutnya Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir tentang potongan terakhir dari surat Al-Baqarah 179,
179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Qala Abul Aliyah ja'alallahu qisasa hayatun. Allah telah menjadikan kisah itu sebagai penjamin kehidupan bagi umat manusia. Fakam min rajulin yuridu ayyaqtula, betapa banyak orang berniat untuk membunuh orang lain. Fatamna'uhu mukhafatan ayyaqtula, tercegah niat dia itu karena khawatir dampak daripada hukum itu juga dia akan dibunuh, ya. Wa kata rawahan Mujahidin wa Sa'id bin Jubair wa Abi Malik wal Hasan wa Qatadah wa Rabi' bin Anas wa Muqatil bin Hayyan. Jadi di dalam riwayat kedua ini tentang firman Allah, ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yaqulu ya ulil uqul, ya makna ulil albab itu wahai orang yang berakal, ya. Wal afham, orang yang punya pemahaman. Jadi bagi orang yang punya pemahaman, orang yang berakal, orang yang punya pendidikan pasti tahu Bapak Ibu betapa bahayanya satu hukum yang tidak punya efek jerah kepada orang lain, atau juga tahu betul betapa bahayanya suatu hukum yang mudah dipermainkan oleh para penegak hukumnya. Itu paling bahaya itu. Tahu betul, siapa yang tahu betul tentang itu? Ulul uqul wal afham, orang yang berakal, orang yang punya pemahaman dan berilmu, ya. Nah, tapi ya itulah, kalau kita bicara hukum di negara kita itu semacam utopia bahasa akademiknya, ya, semacam cat langit. Kita tahu bersama di Indonesia ini Bapak Ibu jangan pernah berurusan dengan dua hal. Yang pertama, jangan pernah berurusan dengan hukum. Aduh, capek, sakit kepala, habis uang, habis waktu. Yang kedua, jangan pernah berurusan dengan rumah sakit. Kalau ada kenalan dokter sakit, pergi terus, telepon aja lah, periksa saya sebentar. Kalau sudah masuk rumah sakit, bukan makin sembuh, makin sakit kita, makin sakit kita. Ya. Administrasi rumah sakit yang saya maksud itu, ya, makin sakit gitu. Jadi kalau di negara kita itu lebih baik tidak usah berurusan dengan dua ini. Yang mudah-mudahan kita selalu sehat, ya, tidak ada urusan hukum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, la'allakum tatazajjaluna fatutrakuna maharimullah wa ma'asimahu. Ya, dengan kita punya pemahaman yang baik tentang syariat Allah, semoga dengan itu, kata Imam Ibnu Katsir, tatazajjaluna, akan menimbulkan dampak efek, ya, fatutrakuna maharimullah, maka kita akan meninggali semua yang diharamkan sama Allah dan semua perbuatan dosa. Wa taqwa, sedangkan takwa itu apa? Ismun jami'un li fi'li ta'ati wa tarkil munkarati. Satu nama, satu istilah yang mengkompilasi seluruh makna ketaatan kita kepada Allah dan meninggalkan semua perbuatan munkar. Itu namanya takwa. Kalau kita lihat Bapak Ibu, itu ada satu ulama Pakistan namanya Muhammad Yunus. Dia buat 10 major theme in Al-Quran, 10 tema utama di dalam Al-Quran. Yang pertama itu dia letakkan takwa. Semua tema Al-Quran itu Bapak Ibu tidak jauh-jauh dari takwa. Apa sih Allah suruh itu? Ujung-ujungnya takwa. Puasa la'allakum tattaqun, takwa. Ya, disuruhnya kita beriman supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Buat dosa pun nasihatnya Rasulullah SAW kepada pembuat dosa apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ada seorang laki-laki sudah buat dosa macam-macam yang belum dia menyekutukan Allah. Nasihat Rasulullah apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu bertakwa sama Allah dimanapun kamu berada. Orang yang punya masalah dalam hidupnya disuruh bertakwa juga itu sama Allah dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan dia
rezeki tanpa jalur yang dia duga-duga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kalian beriman atau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, ya. Jadi kuncinya takwa. Nah, itulah kemudian ada di dalam hadis, ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di dalam Al-Quran dan engkau sering mengucapkan bertakwa, bertakwa, bertakwa? Bahkan sebagian Syafi'i, ulama Syafi'i, nasihat khutbah Jumat itu wajib ada takwanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ya ayyuhan nasu taqullaha wa atimu. Wajib ada kata itu sebagian pendapat ulama. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, at-taqwa huna, kata beliau. Takwa itu di sini. Yashiru ila sadrihi salasa para, 3 kali dia tunjuk-tunjuk dadanya. Takwa bukan pengakuan di lisan, bukan pengakuan saya sudah bertakwa, bukan. Takwa juga bukan pengakuan atau rekognisi dari orang lain terhadap kita, bukan. Kalau Tengku Ustaz itu kan gelar yang dikasih sama masyarakat, pengakuan masyarakat buat kita. Doktor, profesor itu gelar akademik, pengakuan dunia akademik terhadap prestasi akademik kita. Tapi kalau takwa itu nggak ada pengakuan, kita nggak boleh mengklaim diri takwa, masyarakat juga nggak boleh memuji kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa itu satu-satunya rekomendasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibilang sama Rasulullah, at-taqwa hauna, takwa itu di sini tempatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke surat Al-Baqarah ayat berikutnya, ya, 180, di mana kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan. Tapi dulu Bapak Ibu tidak ada warisan. Tidak ada warisan. Jadi orang sebelum meninggal dunia wajib menuliskan wasiat. Khairan lil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Kepada siapa? Kedua orang tua dan kerabatnya. Jadi ada ahli waris yang tidak dapat harta warisan, ada dulu sebelum nanti turunnya ilmu faraid, ayat tentang harta warisan, ya. Dulu di awal-awal masa Islam atau tepatnya di awal-awal Rasulullah SAW hijrah, nggak ada itu faraid, Pak. Pembagian harta warisan melalui wasiat. Ayat tentang faraid di dalam surat An-Nisa itu baru turun kepada Rasulullah tahun 6 Hijriah. Baru ada ayat faraid. Baru digunakan kapan Bapak Ibu? Di zamannya Umar bin Khattab. Memang setelah turunnya ayat faraid tidak ada sahabat yang meninggal dunia. Banyak. Terus bagaimana cara menyelesaikan harta faraidnya? Tidak dengan ayat faraid, tapi dengan takharuj. Takharuj itu menyelesaikan sengketa atau permasalahan harta warisan dengan cara damai, sama-sama enak. Jin batu sahur. Kalau faraid kan nggak gitu Pak, nggak bisa batu sahur. Sudah jelas ketentuannya. Laki-laki 2 dibandingkan anak perempuan, kan gitu, sudah jelas itu. Perempuan atau istri kalau punya anak 1/8, kalau punya anak 1/4, suami kalau nggak punya anak 1/2, kalau ada anak 1/4, kan gitu udah jelas itu pembagiannya. Nah dulu nggak ada itu di masa Rasulullah, nggak ada. Baginya sama rata, sama enak, sama menyenangkan. Kapan baru dipakai ayat faraid itu untuk pembagian harta warisan? Pertama sekali terjadi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti juga di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, baiknya harta faraid itu dibagi damai, tapi dengan satu syarat. Kalau seluruh ahli waris mau menerima dengan cara damai, ahli waris 5, satu aja yang nggak mau terima dengan cara damai, maka beralih kepada skema kedua. Apa skema kedua? Dengan ketentuan di dalam ilmu faraid. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi